Bab 16, aku sebenarnya orang terkaya di Tiongkok. Tatapan mata Fang Yu kosong, namun mengandung rasa dingin yang tak terhingga. Sulit membayangkan bahwa ini adalah ekspresi di mata seorang pemuda berusia di bawah 20 tahun. Fang Yu segera memalingkan kepalanya. Seluruh tubuh Warner gemetar, berulang kali memohon belas kasihan, dan sebagian besar celananya basah. Fang Yu tidak menunjukkan ekspresi apapun dan menendang lutut kanan Warner. Krak! Terdengar suara tulang retak yang mengerikan. Warner memeluk lututnya dan berteriak sedih. Jika itu terjadi lagi, aku akan mematahkan lehermu, kata Fang Yu dengan dingin. Setelah berkata demikian, dia berbalik, menatap Clara, dan berkata, ayo pergi, rumahku tidak jauh di depan. Adapun Simon yang tampak ketakutan, Fang Yu mengabaikannya. Dia sudah tahu bahwa Simon mengikutinya di dalam mobil. Clara menanggapi, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh menatap Simon, dan bertanya, Paman Simon, mengapa kamu ada di sini? Saya khawatir akan keselamatan pribadi wanita itu, jadi saya mengikutinya, jawab Simon. Oh, kalau begitu, pergilah ke sini saja. Aku akan pergi bersamamu saat aku mengambil obatnya. Setelah Clara selesai berbicara, dia berlari kecil mengejar Fang Yu. Simon menatap sekitar 20 penjahat yang tergeletak di tanah, matanya penuh dengan keterkejutan. Sebagai seorang prajurit bawaan tingkat 8, dia sudah dianggap seorang master. Namun, di bawah pengepungan lebih dari 20 penjahat bersenjata, ia yakin ia bisa mengatasinya, tetapi mustahil baginya untuk tetap tanpa cedera. Tetapi Fang Yu melakukannya, dan dia melakukannya dengan cukup mudah. Dalam waktu 2 menit sejak Simon mengetahui kecelakaan itu, menghentikan mobilnya, keluar, dan berlari ke jalan ini, Fang Yu menjatuhkan lebih dari 20 penjahat ke tanah. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Ditambah lagi ekspresi yang baru saja secara tidak sengaja diungkapkan Fang Yu. Anak ini jelas bukan orang biasa. Clara menyusul Fang Yu, melihat lengan kanan Fang Yu, dan bertanya dengan suara rendah, Fang Yu, apakah lenganmu baik-baik saja? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Aku baik-baik saja, kata Fang Yu. Bagaimana bisa baik-baik saja? Kata Clara dengan cemas. Fang Yu baru saja menghalangi tongkat itu dan bahkan mematahkan tongkat besi itu. Bagaimana lengannya bisa baik-baik saja? Jika saya bilang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Fang Yu melirik Clara dan berkata dengan ringan. Clara ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia takut Fang Yu tidak senang dan tidak akan membawanya mengambil obat, jadi dia akhirnya tidak mengatakan apapun. Berjalan di belakang Fang Yu, Clara menatap punggung Fang Yu, matanya yang indah berbinar. Mengenang kembali kepahlawanan Fang Yu yang berjuang sendirian melawan begitu banyak musuh, jantungnya berdebar lebih cepat. Dia seumuran denganku, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Clara menggigit bibirnya dan berpikir. 3 menit kemudian, Fang Yu membawa Clara ke gerbang halaman. Kamu tinggal di sini. Clara mendongak ke arah bangunan kecil kumuh dengan halaman. Aku tinggal di lantai 2, kata Fang Yu sambil mengajak Clara ke atas. Setelah membuka pintu, Fang Yu berjalan langsung ke ruang utilitas. Clara melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, rumah Fang Yu sangat sederhana. Ruang tamunya sangat kosong, tidak ada perabotan, bahkan tidak ada TV. Fang Yu biasanya tinggal di sini. Apa yang dia andalkan untuk hiburan? Masuk. Tepat ketika Clara kebingungan, suara Fang Yu terdengar. Clara bergegas mendekat, dan tepat saat dia mencapai pintu ruang utilitas, dia mencium aroma obat yang menyegarkan. Kemudian, Clara melihat tanaman obat berserakan di seluruh ruang utilitas. Rumput bintang 9. Fang Yu mencari rumput bintang 9 di tumpukan tanaman obat, seakan-akan dia sedang mengais-ngais sampah. Faktanya, setiap herba di tumpukan sampah ini merupakan harta yang tak ternilai. Semenit kemudian, Fang Yu menyerahkan rumput bintang 9 dan bunga bulan sabit kepada Clara. Keringkan dan giling hingga menjadi bubuk, lalu rebus obatnya sesuai dosis dalam resep saya, kata Fang Yu. Baiklah, aku mengerti. Clara memegang kedua ramuan itu, wajahnya memerah karena kegembiraan. Asal kita punya 2 ramuan ini, umur kakek bisa diperpanjang 10 tahun. Terima kasih, Fang Yu. Clara berkata dengan tulus. Fang Yu tidak saja menyelamatkan nyawa Tuan Tang, dia juga menggunakan lengannya untuk menangkis tongkat untuknya. Sebenarnya, kamu tidak sedingin yang terlihat. Kamu sebenarnya orang yang baik. Clara menatap Fang Yu, matanya berbinar seperti batu permata. Tatapan ini membuat Fang Yu tiba-tiba mengingat kembali tatapan mata seorang wanita beberapa tahun yang lalu. Wanita itu juga suka memandangnya dengan cara ini. Fang Yu membenci kenangan yang tidak dapat dijelaskan ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Clara, cepat pergi. Aku tidak akan menahanmu untuk makan malam. Kalimat ini benar-benar merusak suasana. Siapa yang mau makan di rumahmu? Clara menghentakkan kakinya, berbalik dan hendak pergi. Namun, dia melangkah 2 langkah, berbalik dan bertanya, Fang Yu, bukankah ayahku memberimu cek hari itu? Mengapa kamu masih tinggal di tempat seperti ini? Apakah kamu tahu di mana rumah paling mewah dan terbesar di Tiongkok sekarang? Tanya Fang Yu. Clara menggelengkan kepalanya. No,
101, Beijing. Luas rumah besar itu sendiri puluhan kali lebih besar dari rumahmu. Di sana ada mata air pegunungan dan taman. Singkatnya, di sana ada semua yang bisa kau bayangkan. Tapi tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah besar itu selama lebih dari 100 tahun, kata Fang Yu. Maksudmu, kau ingin membeli rumah besar ini? Harganya mungkin sangat mahal, kata Clara dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Tidak, maksudku adalah aku adalah pemilik rumah besar itu, dan aku sudah lama tidak tinggal di sana, kata Fang Yu sambil tersenyum. Setelah Clara pergi, Fang Yu berpikir untuk pergi ke kebun sayur untuk menyiram tanaman. Dia baru saja hendak keluar ketika mendengar suara langkah kaki di lantai bawah dan tiba-tiba teringat isak tangis Yasmin yang tertahan tadi malam. Menurut pengalaman Fang Yu selama bertahun-tahun, dalam masyarakat saat ini, 95% kesulitan yang dihadapi orang disebabkan oleh uang. Dengan kata lain, uang dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Tetapi bagi Fang Yu, uang adalah hal termudah yang bisa didapatkan di dunia ini. Jadi Fang Yu berjalan kembali ke kamar dan mengambil setumpuk uang kertas dari laci meja, sekitar 100.000 yuan. Adapun dari mana uang itu berasal, Fang Yu sudah lupa. Fang Yu memasukkan setumpuk uang ke dalam sakunya, berjalan menuruni tangga, mendatangi pintu rumah Yasmin dan mengetuknya. Aku datang. Yasmin keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dia pasti baru saja mencuci rambutnya. Fang Yu, ini kamu. Yasmin membuka pintu sambil tersenyum dan membiarkan Fang Yu masuk. Paling. Bukankah ulang tahun SMA Omike akan segera tiba? Vivian ada latihan untuk pertunjukannya, jadi dia tidak akan pulang sampai jam 6.30 beberapa hari ini, jadi aku tidak memasak sepagi ini. Apakah kamu lapar? Aku bisa memasak semangkuk mie untukmu. Kata Yasmin, dia pikir Fang Yu ada di sini untuk makan gratis. Bibi Yasmin, aku tidak lapar. Aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan apakah kamu mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Fang Yu berkata langsung ke intinya. Sulit, raut wajah Yasmin sedikit berubah. Lalu dia menggelengkan kepalanya, memaksakan senyum dan berkata, Fang Yu, kesulitan apa yang kualami? Saya tidak bisa tidur tengah malam kemarin, dan sepertinya saya mendengar Bibi Yasmin menangis, kata Fang Yu. Kamu salah dengar, Fang Yu, kata Yasmin sambil menggigit bibirnya. Kurasa aku tidak salah dengar. Bibi Yasmin, Vivian sedang tidak di rumah sekarang, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya, kata Fang Yu. Yasmin menatap Fang Yu dan terdiam beberapa detik. Kemudian, dengan air mata di matanya, dia berkata, beberapa waktu lalu, mantan suamiku sering pergi ke restoran tempatku bekerja untuk meminta uang dan membuat masalah. Setelah itu, aku dipecat. Minggu lalu saya menerima telepon. Ayah saya tidak sengaja jatuh saat bertani di kampung halamannya dan mengalami cedera tulang belakang. Operasinya akan menelan biaya 50.000 yuan. Saya telah bekerja di sebuah restoran selama beberapa tahun terakhir, dan uang yang saya peroleh hanya cukup untuk membayar uang kuliah dan buku-buku bulanan, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya tidak punya tabungan sama sekali. Namun, cedera ayah saya mengharuskan operasi sesegera mungkin. Jika saya menunda lebih lama lagi, dia akan menjadi lumpuh. Tapi aku tidak punya uang untuk membayar operasinya, dan aku bahkan kehilangan pekerjaan. Aku tidak tahu bagaimana aku akan mengumpulkan uang untuk biaya kuliah Vivian semester depan. Dan mantan suamiku, aku tidak tahu berapa banyak uang yang harus dia bayar, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang mengetuk pintu rumahku. Saat Yasmin berbicara, dia tidak dapat melanjutkannya dan hanya menangis. Tuhan begitu kejam padanya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa tertekan akhir-akhir ini dan bahkan ingin bunuh diri pada suatu saat. Namun, di depan putrinya, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia tidak ingin membuat Vivian tidak senang. Sekarang menghadap Fang Yu, Yasmin mengutarakan masalah dalam hatinya. Saya merasa jauh lebih nyaman di dalam. Sambil menyeka air matanya, Yasmin menatap Fang Yu di depannya dan memaksakan senyum. Maaf, Fang Yu, aku membuatmu tertawa. Fang Yu menggelengkan kepalanya, berdiri dari sofa, mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Bibi Yasmin, ada sekitar 100.000 yuan di sini. Kamu bisa menggunakannya untuk keadaan darurat, kata Fang Yu. Ketika Yasmin melihat tumpukan uang, wajahnya berubah. Fang Yu, apa yang kamu lakukan? Kamu mendapatkan uang ini dari... Di mata Yasmin, Fang Yu adalah orang yang lebih menyedihkan. Dia masih remaja, tetapi dia tidak memiliki keluarga atau teman. Dia sering sendirian di rumah, dan hanya membeli beberapa sayuran untuk makan. Justru karena itulah Yasmin sering mengundang Fang Yu ke rumahnya untuk makan malam. Tetapi Fang Yu tiba-tiba mengeluarkan 100.000 yuan sekarang, yang terlalu tidak masuk akal. Fang Yu adalah seorang siswa SMA yang tidak memiliki pekerjaan, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Hal pertama yang dipikirkan Yasmin adalah Fang Yu telah melakukan sesuatu yang ilegal atau kriminal. Jangan khawatir, Bibi Yasmin, uang ini diberikan kepadaku oleh seorang temanku. Fang Yu menemukan alasan. Teman, bagaimana kamu bisa punya teman? Fang Yu, katakan yang sebenarnya, dari mana uang ini berasal? Apakah kamu pergi dan melakukan sesuatu? Yasmin berkata dengan sedikit marah.
Sama sekali tidak, Bibi Yasmin, uang ini jelas tidak diperoleh dengan cara mencuri, demi Tuhan. Jika uang ini diperoleh dengan cara mencuri, aku akan tersambar petir dan tidak akan. Fang Yu sedikit tidak berdaya. Sekarang ini, jika kamu ingin memberi uang kepada orang lain, kamu harus bersumpah. Sangat sulit untuk menjadi orang baik. Jangan bersumpah seperti itu. Aku percaya padamu. Yasmin dengan cepat menyelakutukan Fang Yu. Fang Yu menutup mulutnya. Tapi aku tidak bisa menerima uang ini. Tidak peduli siapa yang memberikannya padamu, itu adalah uangmu. Hidupmu sudah sangat sulit, bagaimana aku bisa meminjamkanmu uang? Ambil saja kembali, Fang Yu, Bibi Yasmin dan aku akan memikirkan cara lain. Kata Yasmin. Fang Yu berhenti sejenak dan berkata, Bibi Yasmin, aku mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu mungkin tidak mempercayainya. Hah, Yasmin menatap Fang Yu dengan bingung. Sebenarnya, saya orang terkaya di Tiongkok, kata Fang Yu. Bab 17, Menelan Ramuan Batin Hidup-Hidup. Yasmin akhirnya menerima uang itu dan berkata dia akan membayarnya kembali di masa mendatang. Tentu saja, sama seperti Clara, Yasmin menganggap kata-kata Fang Yu hanya bualan belaka dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Orang terkaya di China. Seberapa kayakah Anda untuk menjadi orang terkaya di China? Warga sipil biasa bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah Fang Yu memberikan uang kepada Yasmin, dia meninggalkan rumah dan pergi ke kebun sayur di gunung belakang. Sebuah mobil mewah terparkir di pintu masuk kebun sayur. Mengapa ada orang lain yang datang? Fang Yu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Sepasang suami istri berpakaian elegan keluar dari mobil, diikuti oleh dua pengawal. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencoba mencuri sayuran? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Halo, kami adalah orang tua Amelia. Tuan, Anda adalah dermawan yang menyelamatkan putri kami hari itu, kan? Kata Erter sambil tersenyum. Amelia memberitahunya bahwa penyelamatnya adalah seorang pria berwajah muda dengan temperamen malas. Dan Fang Yu di depannya jelas memenuhi karakteristik ini. Amelia, Fang Yu teringat kejadian beberapa hari lalu. Kami di sini untuk membalas budi. Tuan, Anda telah menyelamatkan nyawa putri kami. Ini adalah kebaikan yang besar bagi keluarga Ji. Kata istri Erter, Claire. Baiklah, yang bisa kau lakukan untuk membalas budiku adalah memberiku sejumlah uang, tapi aku tidak tertarik pada uang, jadi silakan kembali. Kata Fang Yu. Erter dan Claire saling berpandangan dan merasa bahwa Fang Yu di depan mereka memiliki kepribadian yang agak aneh. Bagaimana mungkin orang normal tidak tertarik pada uang? Kalau begitu, bolehkah saya bertanya apa yang Anda sukai, Tuan? Selama itu masih dalam kemampuan keluarga Ji, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Kata Erter. Moto keluarga yang paling utama dari warisan keluarga Ji yang sudah berusia seabad adalah membalas kebaikan. Sekarang setelah mereka menemukan dermawan yang menyelamatkan Amelia, mereka harus membalasnya. Apa yang aku suka? Ramuan batin binatang iblis. Kau mungkin belum pernah mendengarnya. Fang Yu menghela napas, berbalik dan berjalan ke kebun sayur. Binatang iblis. Ramuan batin. Erter mengerutkan kening, dia sepertinya pernah mendengar istilah ini di suatu tempat. Claire di sampingnya berbisik, aku ingat beberapa tahun yang lalu, ketika kakek merayakan ulang tahunnya, seorang guru dari utara memberinya sekotak hadiah. Kotak hadiah itu berisi sesuatu yang disebut ramuan batin. Apakah kamu yakin kamu mengingatnya dengan benar? Sebelum Erter sempat berkata apa-apa, Fang Yu berlari ke arah Claire dalam 2 langkah. Kecepatannya begitu cepat sehingga 2 pengawal di belakang pasangan itu terkejut dan hampir mencabut senjata mereka. Apakah itu benar-benar ramuan ajaib dari binatang iblis? Apakah kamu yakin mengingatnya dengan benar? Fang Yu bertanya dengan cemas. Saya hanya ingat kata, ramuan batin. Saya tidak tahu apakah itu ramuan batin monster yang Anda sebutkan, Tuan. Kata Claire. Ayo, antar aku ke rumahmu, kata Fang Yu. Erter dan Claire saling berpandangan. Sungguh mengejutkan bahwa Fang Yu yang tadinya tidak sabaran dan mengaku tidak tertarik pada uang, justru menjadi begitu bersemangat karena apa yang disebut sebagai ramuan batin binatang iblis. Namun, alangkah baiknya jika Fang Yu bersedia menerima rasa terima kasih keluarga Ji. Baik, Tuan, kami akan mengantar Anda ke rumah kami sekarang, kata Erter. Setelah mobil mewah itu melaju pergi, sebuah sosok muncul tiba-tiba dari balik pohon besar di samping kebun sayur. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menekan sebuah nomor. Nona Yang, targetnya telah diambil oleh keluarga Ji. 40 menit kemudian, Fang Yu tiba di rumah Ji. Rumah keluarga Ji dekat dengan pantai. Dari segi pemandangan, rumah itu jauh lebih bagus daripada rumah keluarga Tang, tetapi luasnya jauh lebih kecil daripada rumah keluarga Tang. Namun, Fang Yu tidak sempat memperhatikan pemandangan itu. Begitu turun dari mobil, ia buru-buru meminta Erter untuk mengeluarkan pil roh monster itu. 5 menit kemudian, Fang Yu sedang duduk di ruang tamu keluarga Ji, meminum teh yang dibuat oleh pembantunya. Erter berjalan turun dari lantai atas sambil membawa sebuah kotak kayu di tangannya. Sebelum orang itu datang, Fang Yu sudah merasakan kehadirannya. Itu memang ramuan ajaib dari binatang iblis.
Fang Yu sedikit bersemangat. Dia belum menelan ramuan batin monster selama hampir 10 tahun. Erter menaruh kotak kayu itu pada Fang Yu. Fang Yu langsung membukanya dan melihat bola berwarna coklat tua seukuran setengah kepalan tangan di dalamnya. Dilihat dari aura yang dipancarkan ramuan batin ini, itu adalah ramuan batin dari binatang iblis tingkat kedua. Dilihat dari penampakannya, ramuan ajaib ini sepertinya sudah lama disimpan. Sang guru meminta kami untuk menggiling ramuan batin ini menjadi bubuk dan menggunakannya sebagai obat untuk memperkuat kebugaran fisik kami. Tetapi kami menganggap ramuan batin ini agak aneh, jadi kami tidak berani meminumnya, kata Erter. Untungnya, kamu tidak menggilingnya menjadi bubuk, kalau tidak, itu akan membuang-buang sumber daya, kata Fang Yu sambil memegang ramuan batin di tangannya. Meskipun nilainya tidak tinggi, bagi Fang Yu itu seperti berkah setelah kemarau panjang, dan akan sia-sia jika dia tidak menelannya. Berikan aku ramuan batin ini sebagai balasan atas kebaikanmu. Fang Yu menatap Erter dan berkata, tidak masalah, Tuan Fang, lagi pula kami tidak tahu bagaimana melakukannya. Sebelum Erter sempat menyelesaikan perkataannya, dia melihat Fang Yu mengambil pil bagian dalam berukuran setengah kepalan tangan. Fang Yu mengambil pil bagian dalam berukuran setengah kepalan tangan dan menelannya dalam sekali teguk. Erter dan Claire saling berpandangan, mata mereka penuh dengan kengerian. Nyaman. Fang Yu menghela napas panjang. Ramuan batin itu larut dalam tubuhnya, melepaskan sejumlah besar energi spiritual yang diserap oleh dantiannya. Melihat Erter dan istrinya yang dipenuhi rasa ngeri, Fang Yu tiba-tiba teringat sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sekarang tidak banyak monster yang tersisa di dunia, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang ramuan batin mereka. Apakah masih banyak inti binatang iblis yang jatuh ke tangan keluarga seperti keluarga Ji? Kebanyakan orang saat ini tidak menyadari nilai dari ramuan batin monster, jadi seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkannya. Jika dia dapat mengumpulkan 100 atau lebih di antaranya, itu akan sangat membantu peningkatan kultivasi Fang Yu. Memikirkan kemungkinan ini, Fang Yu menjadi bersemangat. Tuan Ji, saya ingin meminta bantuan Anda. Fang Yu meninggalkan keluarga Ji dan kembali ke desa di kota. Ketika masih ada 2 gang lagi untuk mencapai rumah, Fang Yu melihat seorang gadis dengan tas sekolah di punggungnya, berdiri di depan tembok, tidak bergerak. Dari punggung dan tas sekolah gadis itu, kita dapat mengetahui bahwa gadis ini adalah Vivian. Fang Yu melirik jam, saat itu sudah pukul 7.10 malam. Bukankah Yasmin mengatakan bahwa Vivian akan pulang pukul 6.30? Sudah jam 7.10, mengapa dia masih berkeliaran di sini? Fang Yu melangkah maju dan menepuk bahu Vivian. Vivian sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menoleh cepat dan menghela napas lega saat melihat Fang Yu. Namun, di bawah lampu jalan, Fang Yu sekilas melihat ada bekas tamparan merah cerah di pipi kiri Vivian, yang sedikit bengkak. Pada saat yang sama, mata Vivian sedikit merah dan bengkak, jelas dia baru saja menangis. Kakak Fang Yu, kenapa kau ada di sini? Seolah takut Fang Yu akan melihat bekas tamparan di wajahnya, Vivian dengan cepat menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Aku baru saja pulang dari bekerja. Bagaimana denganmu? Kenapa pulang larut malam? Bukankah latihan sekolah sudah lama berakhir? Tanya Fang Yu. Setelah latihan, aku pergi jalan-jalan dengan teman sekelasku, jadi aku pulang terlambat, kata Vivian. Lalu mengapa kamu masih berdiri di sini? Bibi Yasmin mengira kamu akan pulang pukul 6.30, dan dia pasti mengkhawatirkanmu sekarang. Kata Fang Yu. Aku. Vivian memutar tangannya dengan gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Fang Yu menepuk bahunya dan berkata, katakan padaku, siapa yang menamparmu? Vivian terkejut dan mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di matanya yang besar, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang menamparku. Jika kamu memberitahuku, aku bukan hanya tidak akan memberitahu Bibi Yasmin, aku juga bisa membantumu menghilangkan bekas tamparan di wajahmu, kata Fang Yu. Vivian menatap Fang Yu, air matanya mengalir deras. Kemudian dia tidak dapat menahannya lagi dan memeluk Fang Yu sambil menangis, melepaskan semua kekesalan di hatinya. Dari kata-katanya yang terputus-putus, Fang Yu mengerti apa yang telah terjadi. Penampilan Vivian diikuti bersama oleh 3 kelas. 5 gadis dipilih dari setiap kelas, dan Vivian adalah salah satu dari 5 gadis di kelas senior. Sore ini adalah latihan pertama. Berdiri di depan Vivian adalah seorang siswa senior di tahun ketiga sekolah menengah atas. Selama latihan, siswa senior melakukan kesalahan berulang-ulang pada gerakannya, yang menyebabkan kemajuan latihan menjadi tersendat. Namun, siswi senior ini tampak tidak peduli. Ia tertawa dan bercanda dengan siswi senior lainnya dan bersikap sangat malas. Hari sudah larut, dan Vivian ingin menyelesaikan latihan dan pulang lebih awal, jadi dia memberitahukannya kepada siswi senior. Maksudmu, aku membuang-buang waktu semua orang. Siswa senior itu menatap Vivian dengan ekspresi muram. Tidak, aku hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan latihan hari ini. Hari sudah mulai malam, kata Vivian cepat-cepat. Jika kau ingin mengakhiri latihan, keluar saja. Kau tidak boleh datang latihan lagi.
kata siswa senior itu sambil melotot ke arah Vivian. Vivian sedikit takut, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berharap kamu bisa serius dengan latihanmu. Sebelum Vivian bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar ke tanah oleh siswi senior itu. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Murid senior itu menunjuk hidung Vivian dan mengumpat. Mendidikku, aku sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Beraninya kau, seorang jalang dari tahun pertama sekolah menengah, datang untuk mendidikku. Kau benar-benar pantas dihukum, umpat siswa senior itu. Kemudian, siswa senior di sebelahnya menarik siswa senior itu dan meminta Vivian untuk pergi. Apakah kamu pernah menyinggung siswa senior itu sebelumnya? Tanya Fang Yu. Vivian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah senior dari kelas 2, kelas 3. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kelas 2, kelas 3. Bukankah itu kelas tempat Fang Yu berada? Apakah kamu tahu namanya? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Aku sepertinya mendengar beberapa teman sekolah senior memanggilnya Vivian. Vivian mengenang. Vivian, siapa nama belakangnya? Fang Yu terus bertanya. Vivian mengingat dengan saksama dan teringat nama yang didengarnya saat instruktur memanggil absen. Nama belakangnya seharusnya Jiang, kata Vivian. Debra. Ternyata itu dia. Mata Fang Yu langsung berubah dingin. Bab 18 minta maaf padanya. Fang Yu pulang ke rumah dan mengambil sebotol minyak obat buatan sendiri, yang ia oleskan ke area merah dan bengkak di wajah Vivian. 2 menit kemudian, bekas tamparan yang merah dan bengkak itu hilang sepenuhnya. Pulanglah, ibumu sangat mengkhawatirkanmu, kata Fang Yu. Baiklah, terima kasih, kakak Fang Yu. Vivian menyentuh pipinya yang sudah tidak sakit lagi dan akhirnya tersenyum. Fang Yu menyentuh kepala Vivian dan berkata, aku akan meminta senior itu untuk meminta maaf padamu besok. Hah, Vivian mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Dia menamparmu, jadi tentu saja dia harus minta maaf, kata Fang Yu. Tapi, Vivian sedikit ragu, dia tidak ingin Fang Yu mendapat masalah karena dirinya. Tidak ada tapi, kata Fang Yu ringan. Setelah kembali ke halaman, Vivian mencoba menghindar dengan mengatakan bahwa teman-teman sekelasnya mengajaknya berbelanja, tetapi dia tetap dimarahi oleh Yasmin. Fang Yu kembali ke lantai 2 dan mulai berpikir tentang ramuan batin monster itu. Dia meminta Erter untuk membantunya mencari inti binatang iblis di seluruh Tiongkok. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya atau seberapa tinggi harganya, dia akan membelinya. Namun, Fang Yu tahu bahwa keluarga Ji sendiri memiliki kekuatan yang terbatas. Bahkan jika mereka dapat menemukan inti monster, jumlahnya tidak akan banyak dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sama sekali. Jadi, dia harus mencari lebih banyak orang untuk membantunya. Saat ini, keluarga Tang juga dapat dimintai bantuan. Di masa lalu, Fang Yu pernah berpikir untuk meminta bantuan keluarga sekuler untuk mengumpulkan inti-inti binatang iblis, tetapi saat itu dia dapat dengan mudah menemukan binatang iblis tingkat tinggi dan memandang rendah inti-inti binatang iblis tingkat rendah, jadi dia mengurungkan niatnya. Namun dalam 100 tahun terakhir, karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan kemerosotan energi spiritual, monster dan binatang buas telah mati dalam skala besar. Belum lagi monster tingkat tinggi, Fang Yu bahkan tidak menemukan banyak monster tingkat rendah. Orang-orang harus selalu menerima kenyataan. Itu level rendah, begitulah adanya. Jika Anda menelan beberapa lagi, efeknya akan hampir sama dengan ramuan batin level tinggi. Orang itu sekarang punya keluarga besar dan bisnis besar, aku bisa meminta bantuannya. Saat sedang berpikir, Fang Yu tiba-tiba teringat seseorang. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon rumah. Butuh waktu hampir 15 detik bagi seseorang untuk menjawab panggilan itu. Halo, suara seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul di sisi lain. Berlin, kata Fang Yu. Orang tua di seberang sana terdiam beberapa saat, lalu berkata, akhirnya kau meneleponku. Fang Yu tersenyum dan berkata, kau tahu, aku tidak pandai bersosialisasi. Kalau begitu, pasti ada yang ingin kau bicarakan padaku. Tanya lelaki tua itu. Aku ingin kau membantuku mengumpulkan inti-inti binatang iblis. Aku ingin sebanyak mungkin yang kau bisa, kata Fang Yu. Ramuan batin binatang iblis. Aku punya banyak di rumah. Kata lelaki tua itu. Fang Yu sangat gembira dan berkata, berikan semuanya padaku. Dan bantu aku mengumpulkannya. Saya akan meminta cucu perempuan saya untuk mengirimkannya kepada Anda. Saya akan mengirimnya ke Jiangnan untuk diperiksa dan dipelajari. Jika memungkinkan, tolong jaga dia. Lelaki tua itu berhenti sejenak dan berkata. Tidak masalah. Cucu perempuan yang mana? Aku ingat aku pernah menghadiri pernikahan salah satu cucu perempuanmu saat dia berusia 1 tahun, kata Fang Yu. Itu cucu perempuannya. Dia sekarang berusia 25 tahun. Kita sudah tidak bertemu selama 24 tahun. Kata lelaki tua itu dengan penuh emosi. Jika kau ingin bertemu, kau bisa datang kepadaku kapan saja, kata Fang Yu. Usiaku sudah lebih dari 80 tahun dan tidak bisa berjalan lagi. Jika kita ingin bertemu, kau harus datang menemuiku. Lelaki tua itu terbatuk 2 kali dan berkata. Baiklah,
Aku pasti akan menemuimu lagi sebelum kau meninggal, kata Fang Yu sambil tersenyum. Baiklah, aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi, kata lelaki tua itu sambil menutup telepon. Setelah menyelesaikan panggilan, Fang Yu berjalan ke jendela dan menatap langit malam di luar dengan mata yang dalam. Jauh di Beijing, di ruang belajar di sebuah halaman besar, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih juga menutup telepon. 24 tahun. Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia mengangkat telepon lagi dan menekan sebuah nomor. Biarkan Stella datang ke ruang kerja untuk menemuiku. Pagi harinya, Fang Yu datang ke kelas. Clara datang sangat pagi hari ini. Begitu Fang Yu duduk, dia berkata dengan gembira, Fang Yu, aku sudah mengambil ramuan yang kau berikan kemarin. Ayahku sangat senang. Dia bilang dia harus berterima kasih padamu dan mengundangmu makan malam di rumah kami malam ini. Apakah kau ada waktu? Clara menatapnya dengan hati-hati. Fang Yu. Baiklah, aku paling suka makan gratis, kata Fang Yu. Dia awalnya berencana untuk pergi ke keluarga Tang dan meminta Jaden untuk membantunya mengumpulkan inti monster dalam, dan ini adalah saat yang tepat. Melihat Fang Yu setuju, Clara sangat gembira dan tersenyum bak bunga. Fang Yu, saat ini, sedang menatap kursi depan. Debra belum datang. 3 menit kemudian, Debra dan teman semejanya Suona masuk ke kelas sambil mengobrol dan tertawa. Fang Yu segera berdiri dan berjalan di depan mereka. Clara menatap Fang Yu dengan bingung. Debra, pergilah ke koridor. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Fang Yu. Ketika Debra melihat Fang Yu, raut wajahnya langsung muram, dan dia berkata kepada Suona di sampingnya, sungguh malam melihat kodok ini pagi-pagi begini. Fang Yu berkata tanpa ekspresi, keluarlah ke koridor. Melihat ekspresi Fang Yu yang memerintah, Debra menjadi marah dan berteriak, kau menyuruhku keluar. Apa yang bisa kukatakan padamu? Suaranya tajam dan langsung menarik perhatian siswa di kelas. Clara tampak bingung, tidak tahu mengapa Fang Yu tiba-tiba membuat masalah bagi Debra. Kamu bisa membicarakannya di sini. Fang Yu tersenyum tipis, melangkah maju, dan berkata, apakah kamu menamparkan wajah seorang gadis baru saat latihan kemarin? Wajah Debra berubah, dan dia menjerit, itu bukan urusanmu. Kamu hanya seorang gigolo, dan kamu ingin membantu orang lain. Jadi itu yang kau lakukan? Tanya Fang Yu. Lalu kenapa? Debra membusungkan dadanya, tampak menantang. Dia tahu bahwa Fang Yu mempunyai kekuatan kasar, lagi pula, Brian dan Faisal masih terbaring di rumah sakit. Namun dia yakin bahwa dengan begitu banyak orang yang menonton dan dia adalah seorang gadis, Fang Yu tidak akan pernah berani melakukan apapun padanya. Namun, jika Fang Yu benar-benar berani bertindak, dia tidak akan membiarkan Fang Yu begitu saja. Dia akan membuat keributan besar tentang hal itu dan memastikan Fang Yu dipecat. Selama seminggu atau lebih, dia terus-menerus melukai teman-teman sekelasnya. Bahkan Clara tidak bisa menyelamatkan Fang Yu. Debra sangat agresif. Dia menatap Fang Yu dan berjalan ke arahnya. Beranikah kau memukulku? Hah, banyak sekali orang yang menonton. Ayo, kamu harus mulai. Plak. Sebuah tamparan keras bergema di dalam kelas. Debra terhuyung setelah ditampar Fang Yu dan hampir jatuh ke tanah. Fang Yu hampir tidak menggunakan kekuatan apapun dalam tamparan ini. Dia tidak ingin membuat Debra pingsan. Bagaimanapun, dia masih harus meminta Debra untuk meminta maaf kepada Vivian nanti. Beraninya kau memukulku. Debra menutupi pipinya dan menatap Fang Yu dengan penuh kebencian. Semua orang seharusnya mendengarnya. Kaulah yang memintaku melakukannya. Fang Yu menatap kerumunan yang tenang di sekitarnya dan berkata. Tidak seorang pun berani berbicara. Suona, yang berdiri di samping, melotot ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu. Semua orang melihatmu menyerang Vivian. Aku akan memanggil wali kelas sekarang dan melihat siapa yang bisa melindungimu kali ini. Setelah mengatakan itu, Suona segera meninggalkan kelas. Debra tampaknya memiliki hubungan interpersonal yang baik di kelas, dan segera beberapa gadis berkumpul di sekelilingnya. Fang Yu, kau sudah keterlaluan. Kau bahkan memukuli gadis-gadis. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghentikanmu? Jika pihak sekolah tidak menindakmu kali ini, kami akan langsung melapor ke kepala sekolah. Vivian, jangan takut, kami akan berdiri di sisimu. Fang Yu melangkah maju dan berkata, minggir. Wajah beberapa gadis berubah dan mereka bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang minggirlah, kata Fang Yu dingin. Saat mata mereka bertemu dengan Fang Yu, beberapa gadis terkejut dan segera bubar. Pria ini gila, dan mereka tidak ingin ditampar seperti Debra. Ikutlah denganku ke bawah ke lantai atas dan minta maaf pada gadis kemarin, kata Fang Yu. Debra menutupi wajahnya dan berkata dengan nada melengking, minta maaf. Sekarang kamu harus minta maaf padaku. Fang Yu, tunggu saja. Saat kepala sekolah datang, aku akan membuatmu menyesal. Jika kau tidak meminta maaf, aku akan membuatmu menyesal sekarang, kata Fang Yu sambil menjambak rambut Debra. Kau, apa yang akan kau lakukan? Raut wajah Debra berubah drastis, dan begitu dia selesai berbicara, dia menjerit. Fang Yu menjambak rambutnya dan mengangkatnya. Rasa sakit yang parah di atas kepalanya membuat Debra menjerit.
Semakin dia meronta, semakin sakit kulit kepalanya. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu ingin meminta maaf? Fang Yu berkata dengan tenang. Melihat ekspresi Fang Yu yang acuh tak acuh, hawa dingin menyergap hati orang-orang di sekitarnya. Bahkan Clara merasa penampilan Fang Yu saat ini sedikit menakutkan. Maafkan aku, turunkan aku, teriak Debra. Fang Yu menurunkannya. Turunlah bersamaku sekarang, kata Fang Yu. Debra mengusap kulit kepalanya dan menatap Fang Yu, hatinya penuh dengan kebencian. Namun, dia tidak ingin menderita lagi. Setidaknya sebelum kepala sekolah datang, dia harus melakukan apa yang diminta Fang Yu. Jadi Debra mengikuti Fang Yu turun ke bawah. Beberapa orang yang penasaran di kelas juga mengikutinya turun ke bawah, ingin melihat apa yang Fang Yu inginkan dari Debra. Fang Yu membawa Debra ke kelas 1 dan memanggil Vivian keluar. Vivian, dialah yang menamparmu tadi malam, kan? Tanya Fang Yu. Vivian menatap Debra yang sorot matanya tajam dan ekspresinya garang, lalu mengangguk takut-takut. Dia sekarang minta maaf padamu, kata Fang Yu sambil menatap Debra. Sekalipun dalam hatinya dia tidak mau, Debra tidak punya pilihan lain saat ini. Mengapa Suona belum menelepon kepala sekolah? Cepatlah, desak Fang Yu. Maafkan aku. Debra menggertakkan giginya dan mengucapkan 3 kata. Tidak apa-apa, saudara Fang Yu, kalian bisa kembali. Vivian berkata dengan suara rendah. Tidak ada ketulusan, kata Fang Yu. Debra begitu marah hingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Tetapi karena memikirkan rasa sakitnya tadi, dia menahannya. Saat kepala sekolah datang nanti, Fang Yu harus membayar harganya, sekarang dia hanya perlu bersabar. Maafkan aku. Debra berbicara lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih lembut. Itu masih belum cukup tulus. Beri hormat saja padanya, kata Fang Yu. Kau, Debra melotot ke arah Fang Yu, tubuhnya gemetar karena marah. Fang Yu menatap Debra tanpa ekspresi. Debra menahan rasa kesal di hatinya, menarik napas dalam-dalam, membungkuk pada Vivian, lalu berkata lagi, maafkan aku. Bab 19, aku Fang Yu. Itu saja, Vivian. Kembalilah dan baca buku besok pagi, kata Fang Yu kepada Vivian. Vivian mengangguk dan kembali ke kelas. Fang Yu berbalik dan naik ke atas, dan sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang turun untuk menonton kesenangan juga bubar. Debra menatap punggung Fang Yu, menggertakkan giginya penuh kebencian. Dia tidak pernah diancam seperti ini seumur hidupnya. Dia bertingkah seperti orang kesetanan di depan banyak orang dan kehilangan muka. Jika Debra memiliki pisau di tangannya saat ini, dia akan menusuk Fang Yu tanpa ragu-ragu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Debra menggertakkan giginya. Ketika Fang Yu kembali ke kelas, kepala sekolah Herman sudah tiba. Beberapa sahabat Debra berceloteh di sekitar Herman, menuduh Fang Yu. Ketika si gemuk Alfian melihat Fang Yu, dia segera melangkah maju dan berkata, Fang Yu, kali ini kamu dalam masalah besar. Mengapa ini jadi masalah besar? Fang Yu bertanya balik. Debra sangat populer di kalangan gadis-gadis. Dan di antara para lelaki, ada cukup banyak pengikut Brian, dan mereka telah mencari kesempatan untuk membalas dendam padamu. Sekarang kedua kelompok ini pasti akan bergabung untuk menghadapimu, kata si gemuk Alfian dengan cemas. Mereka tidak bisa menghadapiku, lihat saja. Fang Yu menepuk bahu si gemuk Alfian dan berkata. Fang Yu, kemarilah. Herman langsung berteriak saat melihat Fang Yu. Fang Yu berjalan mendekat. Di mana Debra? Herman bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak tahu, kata Fang Yu. Begitu dia selesai berbicara, Debra berjalan masuk dari pintu depan kelas. Vivian, kamu baik-baik saja. Beberapa teman baiknya segera mengelilinginya. Debra memegangi pipinya yang masih terasa nyeri, menatap Fang Yu dengan marah, lalu berjalan di depan Herman. Debra, apakah Fang Yu benar-benar menyerangmu? Herman bertanya dengan suara berat. Mata Debra memerah, dan dia mengangguk dengan berat, berkata, dia menamparku dengan sangat keras, dan wajahku masih sakit sekarang. Kemudian dia menjambak rambutku dan memaksaku turun ke bawah dan meminta maaf kepada orang lain. Minta maaf. Herman mengerutkan kening. Dia menuduh saya melakukan bullying terhadap seorang gadis di tahun pertama sekolah menengah, tetapi saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Banyak orang yang bisa melakukannya. Fang Yu hanya sengaja menggangguku, mencoba mempermalukanku. Debra berkata sambil menangis. Meskipun penampilan Debra jauh lebih rendah dibandingkan Clara, dia juga merupakan wanita cantik berkelas sebelumnya. Tangisannya membuat banyak lelaki yang terpikat padanya merasa simpati padanya. Herman menatap Fang Yu dan bertanya dengan tegas, Fang Yu, mengapa kamu memukul seseorang? Menurut Herman, Fang Yu mengandalkan perlindungan keluarga Tang dan memukuli teman sekelasnya di kelas 1 demi 1 minggu ini. Dia benar-benar sombong. Siswa yang melakukan tindakan korup moral seperti itu harus dikeluarkan. Jika dia melakukan 2 pelanggaran serius dalam seminggu, bahkan keluarga Tang tidak dapat menyelamatkannya. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku tidak melakukan apapun, kata Fang Yu. Raut wajah Herman berubah. Dia tidak menyangka Fang Yu akan langsung menyangkalnya. Kamu,
Debra menatap Fang Yu dan hendak berbicara. Jika kau tidak percaya padaku, suruh saja dia untuk melepaskan tangannya, kata Fang Yu sebelum dia melepaskannya. Fang Yu, apakah kamu masih ingin berdebat? Banyak dari kami yang melihatmu melakukannya. Teriak seorang anak laki-laki. Benar sekali, apakah menurutmu kami buta? Atau apakah menurutmu kita bisa menutupi langit dengan satu tangan? Guru, bawa dia ke kantor urusan akademik. Keluarkan dia. Seperti yang dikatakan si gemuk Alfian, banyak orang di kelas mulai menyerang Fang Yu. Herman tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Fang Yu. Singkirkan tanganmu dan kau akan mengerti, kata Fang Yu dengan tenang. Singkirkan tanganmu dan kau akan mengerti, kata Fang Yu dengan tenang. Baiklah, aku akan menarik tanganku dan melihat apa yang akan kau katakan, kata Debra. Pipinya masih terasa nyeri dan pasti sudah sangat bengkak. Awalnya, dia tidak ingin banyak orang di kelas melihat pipinya yang bengkak dan jelek, tetapi demi bersaksi melawan Fang Yu, dia mengambil risiko. Debra menyingkirkan tangannya. Terdengar suara-suara yang meragukan di mana-mana. Karena tidak ada bekas sama sekali di wajah Debra, dan riasannya sangat halus. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di sekitar tercengang. Baru saja mereka melihat dengan jelas Fang Yu menamparkan muka Debra, dan suaranya sangat keras. Kalau bicara logika, meski pipi Debra tidak bengkak, pasti ada bekas tamparan, kan? Namun, tidak ada jejak. Dalam kasus ini, kesaksian mereka tidak akan berarti. Debra terkejut ketika melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menggunakan kamera depan untuk memeriksa pipinya. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Debra tercengang. Pipinya jelas terasa sakit. Guru, saya tidak perlu menjelaskan situasi ini lebih lanjut, kan? Fang Yu menatap Herman dan berkata sambil tersenyum. Herman mengerutkan kening dan wajahnya tampak muram. Sekarang, dia tidak bisa memahami situasinya. Apakah Debra dan siswa lain di kelas memfitnah Fang Yu, atau Fang Yu hanya membuat alasan? Tetapi jika apa yang dikatakan Debra benar, mengapa tidak ada sedikit pun jejaknya di wajahnya? Ini tidak masuk akal. Guru, saya tidak tahu mengapa ada yang seperti itu di wajah saya. Tetapi semua orang melihatnya memukul saya. Anda harus menghukumnya, jika tidak, dia pasti akan semakin parah di masa mendatang. Debra sangat marah dan cemas sehingga dia terus melompat-lompat dan berbicara tidak jelas. Herman menatap Fang Yu, lalu Debra, dan mendengus dingin. Kalian berdua, jaga diri kalian baik-baik. Setelah berkata demikian, Herman meninggalkan kelas dengan marah. Melihat Herman pergi, Debra menjadi marah dan wajahnya membiru. Pipinya masih terasa nyeri dan hatinya dipenuhi dendam tak berujung. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Fang Yu. Fang Yu memandang sekeliling para siswa dan tersenyum kecil. Untuk menghadapi bocah-bocah nakal ini yang baru hidup belasan tahun, kau bahkan tak perlu menggunakan otakmu. Fang Yu menghampiri Debra dan berkata, sudahlah, kita akhiri saja di sini. Kuharap kau tidak berniat membalas dendam pada Vivian. Kalau tidak, nasib Brian akan menjadi nasibmu. Bertemu dengan tatapan mata dingin Fang Yu, hati Debra bergetar, dan dia menelan kembali semua kata-kata kejam yang hendak keluar dari mulutnya. Setelah kembali ke tempat duduknya, Clara bertanya dengan suara rendah dan raut wajah penasaran, Fang Yu, bagaimana caramu melakukannya? Kamu jelas-jelas. Jika kau benar-benar ingin tahu, aku bisa menunjukkannya padamu. Cukup tunjukkan wajahmu, kata Fang Yu. Tidak mungkin. Clara menjulurkan lidahnya dan menarik kepalanya. Tamparan itu bukanlah teknik tingkat tinggi, tapi hanya hanya kekuatan. Setelah sekolah pada sore hari, Fang Yu dan Clara meninggalkan kelas bersama-sama. Saat sampai di gerbang sekolah, Clara tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di seberang jalan. Bukankah itu Lily? Pada saat ini, Lily sedang duduk di dalam mobil sport convertible dengan senyum di wajahnya. Thomas duduk di kursi pengemudi mobil sport itu. Saat dia melihat Thomas, wajah Clara berubah. Bagaimana Lily berakhir dengan Thomas? Dia telah dengan jelas mengatakan di depan Lily lebih dari sekali bahwa Thomas bukanlah orang baik. Clara masih berdiri di sana dengan linglung, tetapi Thomas telah pergi bersama Lily. Aku harus bertanya pada Lily besok. Clara berpikir dalam hati. Setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di rumah Tang. Jaden sedang duduk di aula. Di seberangnya duduk seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas. Keduanya tampak sedang membicarakan sesuatu. Di belakang pria parubaya itu berdiri seorang pria muda berseragam militer putih. Pemuda ini menarik perhatian Fang Yu. Dia tampak baru berusia 25 atau 26 tahun, tetapi dia sudah menjadi seorang kultivator di tingkat ke-9 tahap pemurnian Qi. Di antara manusia, pemuda ini jelas seorang jenius bela diri. Dr. Fang, Anda sudah datang. Jaden langsung berdiri saat melihat Fang Yu. Pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas memandang Fang Yu dengan rasa ingin tahu. Pemuda yang berdiri di belakangnya sedikit mengubah ekspresinya ketika dia melihat Fang Yu. Bukankah ini orang yang Nona yang suruh untuk disingkirkannya?
Seketika itu juga pemuda itu membisikkan sesuatu kepada lelaki parubaya itu. Setelah mendengar ini, pria parubaya itu menatap Fang Yu dengan tatapan penuh arti. Oh, aku lupa memperkenalkannya. Ini adalah kepala keluarga Yang, Dias. Dia datang untuk berbicara denganku hari ini tentang sesuatu. Jaden memperkenalkannya kepada Fang Yu. Ini adalah tabib hebat Fang Yu yang baru saja aku sebutkan. Jaden memperkenalkannya pada Dias. Oh, itu dia. Dia terlihat sangat muda. Dias menyipitkan matanya sedikit dan menatap Fang Yu. Pahlawan muncul dari masa muda. Dulu saya tidak percaya ada orang jenius seperti Dr. Fang di dunia ini, tetapi sekarang saya mempercayainya. Kata Jaden. Apakah benar-benar separah itu? Berbahaya. Dias menatap Fang Yu dengan nada aneh. Pada saat ini, Clara menarik Fang Yu dan berbisik, ayo naik ke atas dan duduk sebentar, dan turun setelah ayahku selesai berbicara tentang banyak hal. Clara, lama tak berjumpa. Pada saat ini, Dias berbicara. Clara, kau bahkan tidak menyapa Paman Yang saat kau melihatnya. Tegur Jaden. Paman Yang. Clara menyapanya dengan enggan. Tang tua, putrimu semakin cantik. Dulu kita pernah bertunangan, jadi sekarang masih bisa dihitung, haha. Dias tertawa. Aduh, anak muda zaman sekarang, kalau sudah menyangkut pernikahan, bagaimana mungkin mereka mengikuti aturan orang tua seperti kita? Aku sudah memikirkannya matang-matang dan aku tidak akan memaksa Clara. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia suka. Jaden menghela napas dan berkata. Haha, benar juga, kita tidak akan memaksa mereka, tapi kita bisa mempertemukan mereka. Nanti, aku akan membiarkan Thomas lebih banyak berkomunikasi dengan putrimu. Mungkin percikan cinta akan tercipta, kata dia sambil tersenyum. Ayah, ayo kita naik ke atas dan duduk sebentar. Kita akan turun setelah ayah selesai membicarakan semuanya. Clara tidak tahan lagi dan berbicara. Baiklah, bawa Dr. Fang ke atas dan biarkan dia duduk sebentar, kata Jaden. Tidak perlu, aku juga hampir pergi. Aku harus kembali ke kelompok untuk rapat. Dias berkata, melihat arlojinya, dan berdiri. Jaden juga berdiri dan berkata, Bos Dias, kalau begitu saya tidak akan menahanmu untuk makan malam. Haha, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Dias tertawa, lalu seolah teringat sesuatu, dia menoleh ke arah pemuda berpakaian putih itu dan berkata, ini salah satu juniorku. Aku akan membawanya keluar untuk melihat dunia. Kamu dan Dr. Fang sama-sama berbakat muda. Kalian harus lebih banyak berkomunikasi. Pergi dan berjabat tangan, kata Dias kepada pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk, berjalan mendekati Fang Yu dan mengulurkan tangannya. Halo, nama saya Haki. Fang Yu mengulurkan tangan dan memegang tangan Haki. Suatu kekuatan besar datang. Oh, mau memainkannya. Fang Yu mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata. Saya Fang Yu. Bab 20, akulah pria yang tidak akan pernah kau dapatkan. Melihat senyum di wajah Fang Yu, hati Haki terkejut. Lalu, dia merasakan nyeri tajam di tangan kanannya. Bagaimana mungkin, wajah Haki sedikit berubah, dan dia memusatkan seluruh kekuatannya di tangan kanannya. Namun, tangan Fang Yu bagaikan sepotong baja keras, tidak peduli seberapa keras Haki berusaha, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, berikan sedikit kekuatan dengan tangan kanan Anda. Wajah Haki berubah dari pucat menjadi biru, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Dia masih menggertakkan giginya dan berpegangan kuat-kuat, kalau tidak, dia akan berteriak kesakitan di tempat. Oh, kamu adalah orang yang menyelinap di kebun sayurku kemarin, kata Fang Yu. Mendengar ini, wajah Haki berubah drastis. Bagaimana Fang Yu tahu? Dia bersembunyi sangat rahasia kemarin, dan Fang Yu tidak menyadarinya. Tidak, mungkinkah dia sudah menyadarinya saat itu? Keringat di dahi Haki makin lama makin banyak, dan wajahnya makin lama makin jelek. Kekuatan di tangan Fang Yu semakin kuat dan kuat. Jika ini terus berlanjut, tulang-tulang di seluruh tangan kanan Haki akan hancur. Pada saat ini, Jaden dan Dias di samping juga menyadari ada yang tidak beres. Ekspresi Haki jelas terlihat menyakitkan. Dias tampak sedikit tidak senang dan hendak berbicara. Pada saat ini, Fang Yu melepaskan tangannya, menepuk bahu Haki, dan berkata, senang bertemu denganmu. Haki menghela napas lega, tangan kanannya hampir mati rasa saat ini. Haha, lumayan, lumayan. Kalian akan punya banyak kesempatan untuk berkomunikasi di masa mendatang. Sampai jumpa lain waktu. Dias berpura-pura tersenyum dan berjalan keluar pintu. Haki menatap Fang Yu dalam-dalam, lalu pergi. Setelah kedua pria itu pergi, Jaden menatap Fang Yu dan bertanya, Dr. Fang, apakah Anda mengenal mereka sebelumnya? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalnya. Sebenarnya, Fang Yu pada dasarnya telah menebak identitas pihak lain. Dias, Nona Yang, Haki. Jelaslah bahwa Nona Yang dan Dias seharusnya adalah saudara, dan kemungkinan besar adalah ayah dan anak. Haki dikirim oleh Nona Yang ke kebun sayur untuk menyelidiki Fang Yu kemarin. Apakah Dias punya anak? Fang Yu memandang Jaden dan bertanya. Jaden tertegun sejenak, lalu menjawab, dia memiliki 2 putra dan 1 putri.
Siapa nama mereka? Fang Yu bertanya lagi. Petik 2 titik titik titik. Putra tertua adalah Kal, yang konon sangat berbakat dalam seni bela diri dan belajar di bawah bimbingan seorang guru kuno terkenal dari Jiangnan. Putri kedua adalah Yoana, seorang jenius bisnis. Di usia muda, dia telah menguasai sebagian besar industri keluarga Yang dan memimpin keluarga Yang menuju perkembangan pesat, menjadi salah satu keluarga papan atas di Jiangnan. Yang paling biasa dari ketiga bersaudara itu adalah putra bungsu, Thomas yang baru saja dia sebutkan, yang berada di sekolah menengah yang sama denganmu dan Clara. Nona yang disebutkan para pembunuh itu seharusnya Yoana. Yoana. Fang Yu menggumamkan nama itu dalam benaknya. Jaden menghela napas, dia sangat beruntung. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan khusus, tetapi anak-anaknya semuanya lebih berbakat daripada yang sebelumnya. Bahkan Thomas yang paling biasa pun dikatakan sebagai prajurit bawaan tingkat kelima, dan bakat seni bela dirinya juga sangat luar biasa. Oh, lihatlah anak-anakku lagi. Jaden menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Ayah, bagaimana bisa ayah tidak menyukai anakmu sendiri seperti ini? Clara sangat marah hingga wajahnya memerah dan dia menghentakkan kakinya. Lihat, dia hanya tahu bagaimana bertingkah seperti anak manja dan mengamuk, kata Jaden tanpa daya. Ayah, Clara melangkah maju dengan marah dan meninju dada Jaden dengan tangan kecilnya. Tuan Tang, aku datang ke sini hari ini untuk meminta bantuanmu, kata Fang Yu. Jaden segera berkata dengan serius, Dr. Fang, tanyakan saja, keluarga Tang kami pasti akan membantu Anda dengan segenap kekuatan Anda. Jadi Fang Yu bercerita kepadanya tentang pengumpulan ramuan batin para monster. Tidak masalah. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu menemukan ramuan batin di seluruh Tiongkok dan membelinya kembali. Jaden langsung setuju. Dalam perjalanan pulang, Dias duduk di mobil dan memandangi tangan kanan Haki yang telah dicubit hingga berwarna ungu. Apakah Fang Yu ini sangat kuat? Dias bertanya dengan suara yang dalam. Haki menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini sangat aneh. Aura yang dimilikinya menunjukkan bahwa dia hanya memiliki kekuatan bawaan tingkat kelima, tetapi kekuatannya sangat besar. Apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Tanya Dias. Haki ragu sejenak, mengangguk, dan berkata, dalam seni bela diri, kekuatan saja tidak ada gunanya. Dia mungkin belum mempelajari seni bela diri ortodoks. Dan ranahku jauh lebih tinggi darinya. Dalam pertarungan sebenarnya, aku seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Kemudian, Haki teringat sesuatu dan berkata, tapi, Patriark Tang tampaknya sangat menghormatinya. Jika kita mengambil tindakan terhadapnya, apakah itu akan menyebabkan keluarga Tang? Jangan khawatir. Dias melambaikan tangannya dan berkata, Fang Yu telah menghancurkan rencana kita terlebih dahulu, jadi wajar saja jika kita berurusan dengannya. Dia telah menyelamatkan Amelia, jadi dia adalah musuh bebuyutan keluarga Yang. Selain itu, Yoana juga telah mengeluarkan perintah hukuman mati agar dia disingkirkan. Sedangkan untuk keluarga Tang, Jaden adalah orang yang cerdas. Aku tidak percaya dia akan menentang keluarga Yang kita karena sosok sekecil itu. Dias membetulkan kacamatanya dan melanjutkan, lagi pula, bahkan jika keluarga Tang benar-benar menentang kita karena Fang Yu, kita tidak takut. Kekuatan keluarga yang sudah lama tidak kalah dari keluarga manapun di Jiangnan. Keluarga Tang, cepat atau lambat akan diinjak-injak di bawah kaki kita. Dengan cara ini, Haki tidak akan memiliki kekhawatiran. Tuan, saya akan menyelesaikan tugas yang Anda dan Nona muda berikan kepada saya secepatnya, kata Haki. Fang Yu tinggal di rumah keluarga Tang untuk makan malam. Jaden menyiapkan hidangan di meja besar, yang membuat Fang Yu sangat senang. Ngomong-ngomong, bukankah kamu punya saudara laki-laki? Fang Yu teringat Zaki yang pernah ditemuinya di barat laut dan bertanya pada Clara di sampingnya. Adikku kuliah di sebuah universitas di Nandu. Dia hanya pulang saat liburan dan menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, jawab Clara. Fang Yu mengangguk dan mulai makan. Clara tidak makan banyak, tetapi hanya memperhatikan Fang Yu dalam diam. Pada hari kerja, Fang Yu selalu terlihat malas dan tidak peduli dengan apapun, tetapi di luar dugaan, dia justru sangat serius saat makan dan bahkan mengomentari setiap hidangan. Orang macam apa kamu? Clara menatap Fang Yu dengan mata indahnya yang bergerak-gerak. Setelah makan malam, Fang Yu naik ke atas untuk melihat Tuan Tang yang sedang beristirahat. Setelah perawatan akupuntur terakhir, kesehatan Tang membaik secara signifikan, batuknya berkurang dan tidak lagi merasakan nyeri yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya saat tidur. Kemarin, Clara membawa kembali ramuan yang kau berikan kepadaku. Ayah meminum 1 dosis obat dan tidur sangat nyenyak tadi malam. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Jaden berkata dengan penuh rasa terima kasih. Bantu aku mengumpulkan lebih banyak inti binatang iblis, dan aku akan berterima kasih sebagai balasannya, kata Fang Yu. Ketika Fang Yu meninggalkan keluarga Tang, Clara mengikutinya dari belakang. Apakah kamu ingin sopir mengantarmu pulang? Tanya Clara. Tidak perlu, ini saat yang tepat untuk berjalan-jalan setelah makan malam, kata Fang Yu. Oh, Clara menjawab dan mengikuti Fang Yu tanpa bersuara. Setelah berjalan 2 langkah, Fang Yu berbalik dan bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Aku juga mau jalan-jalan, kata Clara dengan sedikit panik. Fang Yu mengabaikannya dan terus berjalan maju.
Setelah berjalan selama 2 menit, Clara mengumpulkan keberanian untuk bertanya, Fang Yu, aku ingin tahu, mengapa kamu berbeda dari yang lain? Fang Yu berhenti, berbalik, dan berjalan di depan Clara. Kau masih tampak penasaran denganku. Apa yang kukatakan sebelumnya? Rasa ingin tahu adalah tahap awal dari cinta. Clara mengingat kalimat ini dengan sangat jelas. Aku hanya. Wajah Clara memerah dan dia ingin menjelaskan. Benar sekali. Memang benar anak seusiamu mudah tertarik pada orang lain. Fang Yu menatap langsung ke arah Clara dan berkata. Anak kecil mana? Aku seumuran denganmu. Clara membalas sambil mengangkat kepalanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya, lalu menghela napas dan berbalik. Jangan penasaran lagi, akulah pria yang tidak akan pernah kau dapatkan. Kamu, apa yang kamu katakan? Siapa yang akan memikirkanmu? Aku hanya ingin bertanya. Clara merasa malu dan kesal, dan dia melompat-lompat karena marah. Fang Yu sudah pergi. Mengapa kamu begitu sombong? Cepat atau lambat aku akan mengungkap rahasiamu. Clara melihat ke arah Fang Yu pergi, matanya yang indah bersinar. Di rumah, Yasmin telah menyiapkan makanan dan membawanya ke meja makan di ruang tamu. Vivian masuk dari pintu. Saat itu tepat pukul 6.30 sore. Setelah Debra meminta maaf kepada Vivian, dia tidak muncul untuk latihan sore. Hal ini juga membuat Vivian merasa lega. Awalnya dia takut Debra akan membalas dendam padanya karena kejadian tadi pagi. Vivian, naiklah ke atas dan minta saudara Fang Yu turun untuk makan malam, kata Yasmin. Untuk berterima kasih kepada Fang Yu, Yasmin membeli ayam dan ikan di pasar hari ini dan memasak beberapa hidangan. Fang Yu meminjamkannya 100.000 yuan, yang merupakan bantuan besar. Besok, dia akan mengirimkan 60.000 yuan kembali ke kampung halamannya untuk membiayai operasi ayahnya yang sudah lanjut usia, dan menggunakan uang tambahannya untuk membeli suplemen gizi untuknya. Yasmin akan menabung 40.000 yuan lainnya untuk membayar biaya kuliah Vivian. Vivian berlari ke atas dan menemukan Fang Yu tidak ada di rumah. Mungkin dia ada urusan hari ini. Tidak masalah. Kita tunggu saja dia pulang dan makan malam bersama, kata Yasmin. Jadi Yasmin dan Vivian mulai menonton TV. Sekitar 10 menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar halaman. Di sini saja, saya akan mengantarmu masuk, kata seorang pria. Mendengar suara ini, Yasmin yang masih menonton TV langsung mengubah ekspresinya. Dia segera berdiri, mengunci pintu, lalu menarik Vivian ke dalam kamar dan menguncinya kembali. Pada saat ini, sekelompok orang sudah berjalan menuju pintu. Pintunya terkunci. Teri, apa kau bercanda? Seorang pria muda dengan rokok di mulutnya memutar gagang pintu dan menamparkan kepala botak pria di sebelahnya. Saudara-saudara, beraninya aku mempermainkan kalian. Di jam segini, Yasmin pasti ada di rumah, kata Tri dengan gemetar. Kak Bin, lampu di rumah masih menyala, dan masih banyak piring di atas meja, tapi belum ada yang memakannya. Seorang gangster berdiri berjinjit dan berkata ketika dia melihat situasi di dalam rumah. Oh, berarti ada yang sembunyi di rumah. Guang Bin menghisap rokoknya dalam-dalam, membuang puntung rokoknya, dan berkata, ketuk pintunya. Keempat adiknya yang berada di belakangnya langsung melangkah maju dan membanting pintu. Bersdambung.